my fault. I can't save everyone. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang sangat benar-benar ditunggu oleh banyak orang nih. Nah, judulnya adalah Spider-Man No Way Home. Nah, nggak usah buang waktu lagi nih, langsung aja kita kenalkan teman kongko BB69, Mas Dian dari WV Corner. Apa kabar Mas Dian? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat ya Wah, Mas ya? puji Tuhan sehat. Auranya berbeda nih Mas Dian nih. Setelah menonton Spider-Man yang Berseri-seri ya. ini berbeda sekali. Kalau kemarin kayak, aduh kapan nih gitu, entar lagi apa enggak. Ini udah melihat Deg-degan ya, ada nggak gitu. jangan PPKM lagi gitu ya. Semoga masih bisa nonton gitu. Aduh. Nah, yang kedua ada Mas Nanda nih yang rambutnya hampir mirip dengan saya. Apa kabar Mas Nanda? Alhamdulillah sehat juga Mas. Gembira juga nih saya nih. Ini kayaknya ini dua orang ini benar-benar gembira nih. Saya auranya nih, wah happy banget saya nih. Ini, Sampai potong rambut nih Mas. oh sekali. Oke. Nah, yang ketiga ini Mas Bram. Apa kabar Mas Bram? Kayak ini kita nih harus ikut ketawa sama mereka nih Mas Bram nih. Saya sebenarnya pengen seriang Mas Dian dan Mas Nanda, cuman saya sebetulnya agak malu ya dengan Mas Dian karena di diskusi terakhir saya orang yang sangat yakin bahwa tidak akan muncul dua orang itu. Sangat berbeda jauh waktu itu. Saya optimismenya udah 99% waktu itu. Kalau gitu harusnya ini botakin bukan saya sama Mas Nanda ya. Waktu itu Mas Dian. Harusnya Ternyata aduh. harusnya Mas Bram nih yang harus dibotakin nih, bukan kita berdua ya Mas Nanda ya. Kalah taruhan ya. Enggak, kita botakin karena kita menang taruhan malah. Oh. Oke nih, tanpa basa-basi nih. Mas Dian, langsung aja Mas Dian, gimana nih reaksi Mas Dian menonton? Oke, ini sebelum kita ngomong dulu nih, udah ini langsung spoiler free deh ya. Udah bukan spoiler free, pokoknya free untuk spoiler, bukan spoiler free tapi free untuk spoiler. Nah, Mas Dian, gimana nih Mas Dian pas waktu datang ke bioskop, pintu teater dibuka, nah perasaannya gimana? Sebetulnya sih saya itu udah datang ke bioskop dengan 100% yakin ada mereka ya. Karena saya ngelihat bocoran, saya baca reviewnya Variety sehari sebelumnya. Itu kan yang di paling bawah itu saya langsung scroll ke paling bawah itu ada tulisan yang cast-nya, krunya segala macam. Di cast-nya itu udah ada tulisan Mas, Tobey Maguire, Andrew Garfield. Udah lega saya, udah yang penting udah saya datang udah mau nikmatin ceritanya dan benar-benar terjadi, benar-benar satu studio pecah dan saya bahagia sekali di momen itu. Gitulah. Oke, jadi apa? Mas Dian malah sengaja mencari. Nah, ini saya juga kena juga nih di Twitter nih. Twitter ini ada yang nyenter apa film itu yang pas mereka bertiga gelayutan tuh, yang mereka bertiga, ayo kita lompat, wing gitu kan. Aduh, saya ngeliat. Saya menghindari scene. Kalau saya menghindari scene, sengaja saya itu nggak buka YouTube, Twitter apa segala macam. Yang penting saya tahu ada, tapi nggak pengen kecurian momen duluan gitu. Tetap saya harus momen mereka ada itu lihat di bioskopnya. Oh ya, sebelum kita ngomongin soal ini nih, kemarin itu terjadi suatu peristiwa di mana ibarat seperti Thanos, slap banyak sekali tiket-tiket tiba-tiba di refund. Di kalian nggak ada yang kena? Aman kalau saya aman. Mas Nanda, nah kebetulan untungnya kita berbat nggak kena nih. Tapi itu perlu diingat nih, ini peristiwa yang sangat besar di mana tiket di refund H-1. Aplikasinya nggak usah disebutkan, ya. Jadi itu ini momen terbesar nih. Ternyata Thanos itu bukan musuh dari MCU ya, konon. Oke, Mas Nanda, gimana Mas Nanda? Kayaknya udah nggak sabar nih dari tadi ini dari kita DM-an nih, Mas Nanda bilang, wah ini spoiler ya, kayak mulutnya udah gimana gitu. Wah jujur sih Mas, happy banget sih, benar-benar happy banget. Semua yang saya ekspektasikan dari awal tuh memang akhirnya terwujud sih. Dan
Dan sama kayak Mas Dian sih, saya sebelumnya tahu kalau di sosial media tuh ramai banyak klip-klip itu. Jadi saya berusaha untuk nggak melihat itu. Tapi saya juga penasaran nih buat konfirmasi apa mereka benar-benar ada atau enggak. Jadi saya ngelihat sebuah aplikasi itu, saya lihat case-nya tuh meskipun tulisannya uncredited gitu akhirnya di case-nya, tapi saya enggaknya lega sama kayak Mas Dian, mereka ada gitu loh. Dan jujur aja saya berharap saya ngira durasinya itu nggak selama di film, tapi ternyata wah bener-bener sih dari begitu dia muncul sampai sekarang saya lihat durasinya cukup lama gitu, dan memang porsinya pas juga gitu lah. Kalau saja waktu begitu dia keluar, mereka berdua keluar, terus audiens ditambah dengan audiens para penonton, atmosfernya benar-benar tahu. Bahkan mungkin penonton pun apa namanya lebih nervous daripada saya, karena justru portal terbuka saya tidak mengira kalau misalnya yang muncul itu benar-benar mereka pada saat itu. Karena saya kira bakal keluar di final fight atau bagaimana, ternyata di pertengahan film sudah muncul. Jadi kayak wah gila sih, ini baru setengah jalan mereka udah muncul gitu lah. Jadi hype-nya luar biasa sih Mas, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih Mas. Iya, saya sangat setuju nih, Mas Nada nih. Di tengah-tengah tuh, bahkan di Nostalgia awal kembali tuh, lagi. di awal nostalgia itu udah ini dua sosok itu, yakni Green Goblin dan Doc Ock ya maksudnya ya. Ya, benar. Lizard Mas, Lizard. Lizard juga sama Electro. Enggak, bercanda Mas, bercanda. Oke, benar. Setuju sih, itu memang ya, seperti waktu kemarin kan kita sempat bercanda, jangan-jangan nih jadi tukang pizza doang, jangan-jangan jadi tukang restoran doang yang sebentar doang. Tapi ternyata itu ya screen time-nya cukup banyak ya, bisa dibilang ya. Banyak sih Mas. Hmm. Ya, saya kira justru sedikit sekali bisa jadi cameo itu, karena mengingat bagiannya di case itu uncredited, jadi saya kira bisa jadi cuma di post credit scene atau mungkin benar-benar cuma 5 menit 10 menit, ternyata di luar itu sih. Ternyata memang target marketingnya keren sih memang. Dan Andrew Garfield deserve an Oscar jujur aja dengan cara nge-deny semua itu. Oke. Nah, kalau Mas Bram sendiri gimana nih Mas Bram nih? Kalau pas waktu nonton? Saya sebenarnya masuk tuh udah cukup deg-degan ya, karena orangnya banyak dan sampai ngantri, bener-bener ngantri yang di depan Pintu ruang masuk. bioskopnya gitu loh. Pintu masuk. Nah itu kemudian saya kan tim yang tidak percaya akan kehadiran dua sosok itu ya, Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield. Jadi saya sangat tidak berekspektasi mereka akan datang gitu loh. Saya cuma akan ekspektasi saya gimana sih peran dari Goblin dan juga Dr. Ock akan se-eksploratif apa nanti. Itu yang saya bayangkan gitu loh. Dan gimana kemudian kan dibilang ini adalah bridging menuju Sony Spider-Man Universe ya. Nah, apakah Venom akan muncul, Kraven the Hunter akan muncul walaupun cuma siluet gitu. Itu yang ada di kepala saya. Nah, ketika yang ada adegan di lab itu si Ned dan si MJ mau membuka portal itu saya tuh masih menyangkal dalam hati bahwa jangan-jangan ini cuman orang pakai baju Spider-Man, badannya mirip Andrew gitu loh. Atau jangan-jangan dia hanya sekedar buka sekali, yang kayak editan gitu, terus dipakai lagi, terus misalkan kayak gitu, hanya sekelibet atau fan service yang menyenangkan tapi sedikit gitu loh. Saya masih menyangkal sampai orang sebelah saya itu kayak apa ya, bukan kayak loncat ya, tapi dia kayak wow gitu. Jadi kan berasa goyang ya kursinya gitu ya. Saya baru percaya, oh beneran muncul loh si Andrew, terus ngobrol panjang lah, dia disuruh MG naik ke langit-langit. Di situ tuh saya masih yang kayak speechless aja, kayak ini bener nggak sih, anjir ini bener nggak gitu. Terus akhirnya muncullah si Toby dan segala macam, itu baru wah gila sih, ini kayak season kayak reunion gitu loh. Saya tuh penggemar Power Rangers dan Super Sentai. Mereka serial yang setiap tahun kan punya yang baru, dan mereka biasa ngumpulin Betul. veteran-veteran pemain lah. Jadi buat saya ketika Toby dan Andrew datang tuh sama seperti rasanya melihat Power Rangers gitu, melihat ada veteran cast-nya datang ngumpul jadi satu, kayak wow, kejadian juga akhirnya gitu.
Nah, Mas Dian, momen yang paling memorable apa nih? Paling memorable langsung nih di pertanyaan sekarang. Langsung memorable Itu dulu kali ya. aja, soalnya saking masih semangat ya kan? Iya, iya benar-benar. Ini Mas, my back gitu itu. Enggak. Bukan, jangan yang itu, jangan itu. Tapi itu lucu itu satu studio ketawa, saya pun ngakak di bagian itu. Karena relate Cuma ya, kalau relate saya umur. Iya, dan juga kan my back gitu kan sering jadi meme juga sampai sekarang kan, si Toby jatuh dari itu ketinggian itu. Itu diulang lagi benar-benar sebuah punchline yang bikin pecah banget sih sebetulnya ya. Itu salah satu momen yang lucu lah bagi saya. Tapi kalau bagi saya pribadi, momen memorable itu adalah ketika di lab itu si Toby dan Andrew saling ngobrol dan menceritakan kehidupannya saat ini. Itu benar-benar kayak sebenarnya mereka bukan sekedar ngobrol, tapi Sony ini mencoba menyampaikan kabar seperti apa kehidupan Peternya Toby, Peternya Andrew sekarang ini di timeline sekarang ini itu seperti apa setelah kita kehilangan kabar, ibarat kata kita kehilangan teman, kehilangan saudara yang lost contact belasan tahun, bertahun-tahun kita nggak tahu kabarnya, tapi sekarang kita ngelihat mereka lagi, dikasih tahu lagi kabarnya gimana, si Andrew gimana kabarnya, si Toby gimana kabarnya, dan itu benar-benar satu momen yang aduh saya ngeliatnya tuh bahagia banget di situ sih, yang mereka ngobrol berdua di lab dan ngomongin pasangannya dan ngomongin sahabatnya, keluarganya, dan wah itu luar biasa banget buat saya. Oke. Gimana Mas Nanda? Kalau Mas Nanda gimana Mas Nanda? Sorry Mas, Uh, nggak tahu saya putus lagi tadi pertanyaannya. Oke, yang memorable, scene memorable. Kalau memorable, kalau menurut saya sih cukup banyak ya. Saya mungkin mulai dari banyak referensi dari meme sih Mas. Kalau saya lihat pertama itu terkait, benar kata Mas Dian, terkait my bag, terus terkait si Norman Osborn bilang kalau dia ilmuwan, itu banyak sekali perbincangan yang dulu pernah keluar kan di filmnya dimunculkan lagi, terus di mana redemption dari si Spider-Man Andrew Garfield, di mana dia sebelumnya tidak bisa menyelamatkan Stacy, akhirnya bisa menyelamatkan si MJ, itu menurutku udah memorable banget sih Mas. Sama benar kata Mas Dian terkait kita sebagai penonton nggak mengetahui bagaimana nasib mereka berdua setelah film mereka selesai gitu, dan akhirnya mereka berbincang bagaimana kehidupan mereka tetap berjalan, terus Spider-Man versi Tobey Maguire bagaimana hubungan dengan Mary Jane, bagaimana juga dengan kehidupan Andrew Garfield, Spider-Man versi Andrew Garfield pasca kematian Gwen Stacy, itu akhirnya bisa disampaikan dan kita akhirnya mengerti gitu loh, karena sebelumnya intinya udah happy ending, berakhir tidak ada kelanjutan. Sekarang kita sebagai penonton mengerti gitu loh, Sony berusaha menyampaikan apa yang terjadi dengan mereka berdua. Gitu sih Mas. Oke, menarik. Mas Bram gimana Mas Bram? Boleh nyambung dikit tadi apa yang Boleh. disampaikan Mas Dian, kondisi yang di lab tadi kan sebenarnya ada satu Mas Dian buat saya agak kecewa adalah rasanya hubungan si Peter versi Toby dan Kristen Dunst sebagai MJ kok complicated gitu loh, bukan yang iya, ya. bahagia, itu yang buat saya kayak. Tapi kalau ngelihat iya. Sorry saya potong. Kalau ngelihat ending di Spider-Man 3 itu kan sebenarnya mereka hubungannya agak dingin gitu ya, waktu mereka ketemu di satu kafe itu kan sebenarnya ketika si Toby bilang complicated, saya langsung kebayang scene itu emang sudah tidak secair dulu mungkin ya. Mereka mungkin masih saling cinta tapi ya gara-gara agak gimana Harry gitu itu untuk ya. Iya, momen di situ mungkin di situ momen yang diambil untuk kenapa Toby mengatakan complicated, dari situ mungkin. Harusnya sih udah menikah ya, harusnya ya, dengan umur segitu. Pengennya ya. gitu maksudnya ya. menikah bahagia, punya anak misalkan. gitu kan. Saya membayangkan itu. Saya juga ngebayangin itu. Mungkin dia ceritanya, aduh gue ngurusin anak gue nih, pusing nih, istilahnya mungkin gitu harusnya. Udah nganter anak TK gitu. Nganter anak gue sambil swing gitu mungkin. Nah, kalau Mas Bram gimana Mas Bram? Ini Mas, yang waktu mereka lagi persiapan mau ngelawan semua musuhnya yang ada di Patung Liberty yang lagi direnovasi, itu ketika saling menguatkan Andrew dan juga Toby gitu loh. Yang saya juga udah ngobrol sama Mas Dian,
bahasa-bahasa no you're amazing You're Tobey amazing. mengatakan itu Amazing Spider-Man. kepada Andrew gitu lah ya. Jadi menurut saya itu clue banget untuk menegaskan siapa Spider-Man original, siapa Amazing Spider-Man. Itu seru sih. Dan banyak adegan yang memorable banget sepanjang mereka bertiga ketemu ya. Apalagi yang di atas atap sekolah ketika ngomong dengan kekuatan besar akan muncul responsibility yang besar. Oh, siapa yang mengatakan Uncle Ben? Kayak itu recall memori kita zaman nonton waktu itulah. Untung saya belum lahir ya. Bohong banget. Saya SD waktu itu. Ya menarik. Apalagi kenapa ya tadi itu di sini sih merupakan satu penghormatan ya. Kayak misalkan para fans nih selalu ribut. Who is the best Spider-Man? Apakah Andrew? Apakah si Tobey? Ternyata itu dikasih kesempatan fight, istilahnya kan gitu kan. Ternyata itu untuk menghormati itu yang original itu yang si Tobey itu masih tetap di atasnya, ya kan. Terus abis itu untuk musuhnya nih, dalam arti bukannya serta-merta karena si Tom Holland itu jago, jadi pas lawan si Green Goblin pertama bukan langsung serta-merta bisa, tapi ternyata itu masih dihormati itu kegaharan daripada para musuh-musuh yang di universe lainnya tuh. Nah ini kan juga benar-benar satu istilahnya mungkin menghormati istilahnya film-film sebelumnya nih, dalam arti mereka itu tetap dikasih nih ya istilahnya dikasih porsi yang ini yang bagus nih, walaupun ada beberapa yang ya you know lah maksudnya untuk musuh-musuhnya. Nah kita bicara mengenai villain nih Mas Dian nih, villainnya kan sebanyak itu nih, yang paling memorable di film ini siapa nih? Kalau saya sebetulnya amat ini ya, atensi saya kecuri sama si Jamie Foxx gitu. Kayaknya sih benar-benar dia ini banget, all out banget di sini. Kayaknya benar-benar pengen show off lah gitu. Karena dia beda banget gitu. Treatment karakternya kan juga beda dari yang versi Max Dillon di Amazing Spider-Man 2 ya. Saya ngeliat dia di sini tengilnya keluar, sinis-sinisnya ada gitu. Terus juga kayak niat jahatnya itu kelihatan banget, dan dia benar-benar all out banget kata saya di sini untuk Jamie Foxx. Tapi di sisi lain yang mencuri perhatian saya juga sebenarnya tuh si Willem Dafoe, si Green Goblin ini setelah 19 tahun lamanya. Kita nonton pertama itu kan tahun 2002, Spider-Man yang pertama. Dia tidak kehilangan auranya sama sekali sebagai seorang Norman Osborn. Itu gila sih kata saya itu. Saya kayak ngelihat itu kayak baru nonton paling 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, padahal itu pertama ngelihat itu udah 19 tahun lalu, tapi benar-benar auranya tuh sama persis gitu. Saya lihat kejamnya, bengisnya, dan bahkan ketika jadi mode normalnya dia, ketika jadi seorang Norman Osborn juga ya sama gitu, gimana dia agak ketakutan dan sebagainya. Jadi yang paling mencuri perhatian saya dua itu sih, Jamie Foxx sama si Willem Dafoe. Ya, bener sih, kalau si Jamie Foxx itu perlakuannya berbeda sih di sini. Mungkin dia lebih lebih percaya diri dalam arti, terus habis itu tadi itu mungkin berbeda dengan yang sebelumnya yang masih istilahnya masih agak ragu-ragu. Nah kalau untuk si Norman Osborn emang gila sih itu, apalagi yang pas berantemnya itu ya. Dia itu mah gila itu. Orang tua ngelawan anak muda bisa segahar gitu, ampun. Nah Mas Nanda gimana Mas Nanda untuk villainnya, apakah ada yang memorable yang mana nih? Sebenarnya untuk favorit villain saya dari awalnya udah Doc Ock memang sih, mas, waktu film ini keluar memang saya nonton karena memang ada Dr. Octopus juga. Tapi memang benar kata Mas Dian, memang film ini tuh panggungnya Electro-nya Jamie Foxx sama Green Goblin dari Willem Dafoe memang. Karena saya pernah baca di sebuah artikel itu karena si Willem Dafoe memang kurang suka dengan kostumnya di Spider-Man pertama, dan memang sepanjang film itu kita melihat saat dia menjadi Green Goblin, ekspresi mukanya itu ditutupi oleh topeng gitu loh. Padahal memang Willem Dafoe itu aktornya hebat gitu, dan memang di sini ditunjukkan kalau memang itu cocok nih Willem Dafoe untuk memerankan Norman Osborn gitu loh. Dan memang treatmentnya berbeda gitu loh. Dan yang kedua memang saya setuju dengan Mas Jim terkait Jamie Foxx elektronya sih, karena memang di Amazing Spider-Man 2 itu ekspektasi saya cukup besar melihat film elektro, tapi ternyata porsinya
kurang gitu lah. Dan memang ditunjukkan di film ini dia benar-benar overpower, terutama setelah mendapatkan teknologi dari universe-nya si Spider-Man Tom Holland ini. Jadi memang treatment-nya benar-benar berbeda sih gitu. Jadi kalau misalnya soal film paling ikonik, kedua karakter itu sih. Oke, keren nih, keren. Mas Bram gimana Mas Bram? Jangan-jangan itu fanomnya dari Topper Grace. Kok saya tetap fan ke Topper Grace nih. Sakit hati Tapi saya. dimention loh Mas itu. Iya, Dimension sama Toby betul, itu. betul. Dari planet luar ya. Cuman Amazing doang yang lokal, nggak lewat Rusia. Rusia dengan apa? Memakai baju Rhino. Iya, Rhino. Oke, Mas Bram gimana Mas Bram? Saya malah berharapnya sosok Rhino dari ending Amazing Spider-Man 2 itu dimunculkan gitu loh. Sebenarnya ya, artinya itu kan kayak sosok yang ganjel kan. Ketika kita melihat ending scene dari Amazing Spider-Man 2, kita kan berpikir jangan-jangan Amazing Spider-Man 3 gitu, Rhino akan menjadi salah satu villain yang cukup kuat dengan baju besinya. Dan saya pikir akan juga ditampilkan di No Way Home kali ini, tapi ternyata tidak. Tapi kalau dibilang villain terbaik ya akan sama dengan Mas Dian dan Mas Nanda tentunya, karena Goblin sih secara karakternya, secara kekuatannya ya. Karena kalau Doc Ock itu kan memang secara porsi akan lebih besar ketika kita lihat di trailer sampai final trailer juga dia cukup yang terlihat banget gitu loh. Apalagi dia mencoba menyerang Peter sampai dia bilang, "Oh, lu bukan Peter." Nah, tapi ketika adegan setelahnya, ketika si Peter, si Tom ini bisa mengendalikan suit-nya dari Dr. Ock, itu kan rasanya kayak, wah, kok jadi cupu ya si Doc Ock ya, itu di awal film gitu. Jadi saya yang awalnya cukup menggadang-gadang Doc Ock bakal menjadi best villain, tapi enggak sih, rasanya memang dia perannya sesuai yang kita bicarakan. Dia kayaknya akan membantu nih, gitu. Jadi emang kayaknya sih sosok Goblin ini bukan, kita nggak ngomong dia best villain sebagai yang terkuat ya, tapi terlicik gitu loh. Karena kan sepanjang pertarungan akhir dia sebenarnya tidak terlalu banyak muncul dari awal pertarungan akhir itu. Tapi dia tiba-tiba muncul ketika semuanya udah dikalahin, dia baru muncul, baru mencoba ngebom sana sini. Jadi licik dia dan explore karakter dia itu benar-benar berasa lah. Menurut kalian nih sebenarnya ini terlalu banyak gak sih istilahnya musuhnya ditampilkan begitu banyak, terus belum lagi Spider-Man-nya ada banyak, belum lagi juga ada si Doctor Strange, belum lagi ada Ned. Maksudnya ini karakter-karakternya ini terlalu banyak gak menurut kalian nih? Mas Dian gimana Mas Dian? Menurut saya enggak sih. Enggak. Kenapa ya? Karena kita lihat bagaimana happy-nya penonton setelah keluar dari bioskop ya. Maksudnya semua puas gitu. Maksudnya tidak ada yang merasa keberatan dengan terlalu banyak karakter. Termasuk saya. Kenapa ya? Karena siapa yang tidak mengenal Spider-Man sepanjang 20 tahun terakhir ini? Maksudnya kita udah sering lah nonton di TV swasta, nonton di DVD, nonton di sekarang digital gitu. Maksudnya film yang udah ngelotok banget di kepala lah, terutama apalagi untuk fans gitu kan kayaknya udah hafal banget tuh dari scene per scene-nya, karakternya, latar belakang karakternya. Jadi ketika mereka dikumpulin jadi satu udah bukan jadi suatu masalah gitu. Jadi ketika mereka hadir di satu frame yang sama ditambah dengan dunia MCU itu sendiri ya, dengan si Doctor Strange, terus juga ada si Ned, si MJ dan lain-lain. Itu pembagian porsinya bisa dibilang si John Watts itu udah lebih mudah gitu ngebaginya. Dan juga kan di sini ada development karakter dari Peter Tom Holland sendiri yang tetap berjalan dengan baik dari awal sampai ending film. Jadi saya rasa ini sih sudah diracik dengan pas gitu untuk masing-masing karakternya. Nah, Mas Nanda, menyambung dari Mas Dian nih. Mungkin nggak dalam arti merasa pas karena ini merupakan fan service. Jadi kita sebagai fans ini menjadi istilahnya blur matanya. Ini saking kita seneng ya. Jadi istilahnya segala kekurangannya itu terhapuskan. Kalau menurut Mas Nanda gimana? Mungkin sedikit sih Mas. Mungkin karena kemunculan film-film dari film-film terdahulu muncul di tertutup hype-nya gitu. Karena memang kalau misalnya saya lihat ibaratnya per villain itu sebenarnya ada
beberapa miss lah dari film yang sebelumnya gitu loh. Tapi balik lagi kalau terkait pas porsi udah cukup pas ya Mas, karena justru saya agak sedikit menyayangkan. Saya mengira ini benar-benar bakal Sinister Six karena mumpung filmnya ada 5, tinggal tambah satu lagi bakal benar jadi 6 gitu. Tapi ternyata emang hanya 5 gitu. Karena memang kalau misalnya mau benar-benar tidak ada backstory-nya yang istilahnya cenderung memaksakan, bisa diambil contoh kayak Amazing Spider-Man 2 di mana terlalu banyak porsi villain dan belum lagi ditambah dengan love story-nya. Karakter-karakter filmnya belum diceritakan backstory-nya, jadi cenderung memaksa. Dan saya setuju dengan kata Mas Din kalau misalnya John Watts ini udah melakukan pekerjaan dengan cukup baik, mengingat John Watts tidak perlu menceritakan latar belakangnya film-film seperti apa, karena memang sudah ada muncul di film sebelumnya. Jadi dia hanya melanjutkan karakter yang sudah ada bagaimana, dan ditambah ya Spider-Man Tom Holland tidak perlu diceritakan lagi backstory seperti apa, dia tetap go on gitu. Jadi menurut saya sudah pas sih Mas. Tapi memang apakah bilang ada fan service-nya atau tidak, kurang lebih iya ada sedikit, karena memang dari saya lihat miss-missnya beberapa karakter dari film sebelumnya itu ada gitu. Contoh aja baju dari yang digunakan Doc Ock di film ini, karena kalau misalnya dia melihat dari wawancara si Alfred Molina sendiri, ini diambil benar-benar setelah Spider-Man 2, dan saya melihat ada ketidaksesuaian dengan bajunya sih, terutama guys. Saya bilang tumben gitu loh, Marvel yang biasanya atensi itu detailnya keren melakukan miss seperti ini gitu. Tapi untuk yang lain seperti penampilan dari Electro atau animated CGI dari si Lizard, saya cukup menerima lah, karena setiap studio kan memiliki animasi berbeda-beda sih. Jadi kalau menurut saya masih dimaafkan. Momen kalau terkait yang Doc Ock aja sih agak sedikit miss gitu. Karena sebelum menonton Spider-Man itu saya sempat nonton Spider-Man 2 waktu hari sebelumnya, dan memang saya notice ada kesalahan itu gitu. Jadi lebih ke timeline-nya aja setiap film sih yang agak miss gitu. Lebihnya udah oke gitu. Oke. Nih Mas Bram, menurut Mas Bram nih, kan kalau kita lihat kan Spider-Man waktu itu Spider-Man 3 zamannya Tobey kan musuhnya juga banyak tuh. Dan itu termasuk dianggap gagal ya. Nah, apa bedanya ini dengan Spider-Man kali ini nih? Kenapa yang kali ini bisa berhasil nih kalau menurut pandangan Mas Bram? Karena kita tidak perlu buang-buang waktu ini, Mas, melihat original story dari masing-masing gitu loh. Kalau kita bandingin sama Spider-Man 3 di 2007, kalau nggak salah, si Tobey terakhir itu kan kita harus diperkenalkan dulu sosok dari Venom, dia ternyata adalah orang kantornya Peter, terus bagaimana Harry Osborn menjadi Green Goblin Junior, terus kemudian ada Sandman yang jatuh ke itu, dan itu menjadi salah satu lelucon ya ketika kalau diingat apa sama Electro pada jatuh semua ke. Nah, itu menurut saya keunggulan dari film ini sih. Ini menjadi apa ya, movie reunion yang menurut saya punya nilai plusnya. Salah satunya itu mereka tidak punya PR untuk menjelaskan karakternya, hanya kemudian mereka mencoba untuk recall memory kita bagaimana dari cerita-cerita pendek ketika mereka saling bicara gitu loh. Apalagi waktu di apartemen di kondominiumnya si Happy, itu kan mereka saling berbagi cerita kan, Electro dan juga Sandman ternyata saling jatuh ke bawah, terus Doc Ock dan Green Goblin menceritakan gimana mereka dapat serum dan segala macam. Jadi menurut saya itu sebenarnya cukup bagi kita untuk recall memory, atau misalkan bagi penonton baru yang belum nonton, itu mereka mungkin akan mencari gitu loh. Ini kayak jadi Easter egg buat di bagian mana sih ini filmnya gitu. Nah ini dia nih yang jadi pertanyaan saya adalah yang masih di pikiran saya, gimana mereka yang menonton yang belum menonton Spider-Man atau The Amazing Spider-Man sih, mungkin harus nyari orang penonton yang seperti itu ya untuk kita tanyakan ya, maksudnya apakah film ini bagi mereka ini gimana nih? Gimana? Iya betul ya. Loh, iya kan kalau kita kan karena kita udah dimasukin setiap kali waktu itu di TV swasta Spider-Man, Amazing Spider-Man, terus habis itu masuk VCD original, DVD dan lain-lain, kita bisa sewa segala macam. Habis itu sekarang udah di OTT. Nah ini saya lagi berpikirnya gimana nih mereka ini. Betul juga sih kalau dipikir-pikir itu, soalnya kan kita kan nggak tahu nih kalau misalkan kalau
Kalau dulu memang adalah PR untuk membangun cerita nih, memperkenalkan satu persatu. Tapi kalau sekarang kan mungkin kan kita sebagai penonton yang udah setia, dalam arti udah terpapar dari Spider-Man sebelumnya. Jadi istilahnya dengan mudahnya Marvel itu tinggal masukin ceplak, ya udah kita tinggal memori kita recall, akhirnya itu menjadi sesuatu yang istilahnya segi positifnya nih. Dan ini pinter karena dalam arti dari 3 generasi, bayangin tuh itu kan 3 generasi tuh. Mungkin yang generasi Tobey Maguire yang sudah tidak muda seperti saya, terus generasi si Andrew Garfield yang memang masih lebih muda kayak Mas Dian, ada Mas Bram mungkin ya, dan generasinya Tom Holland nih seperti Mas Nanda nih, wah bangga tuh Mas Nanda ketawa tuh. Nah maksudnya kan kayak gitu. Nah maksudnya itu benar-benar suatu yang pemasaran yang hebat sih menurut saya sih, itu benar-benar hebat sih. Nah sekarang nih kita masuk ke karakter nih, seluruh karakter yang ada baik itu 3 orang Spider-Man, JJ Jameson, nah itu salah satu favorit saya di sini nih karena saya sangat membenci dia di sini. Wah, bikin gregetan loh, bikin kayak itu, bikin kayak net. Saya sempat ngomong ke Mas Dian dan Mas Bram nih, ini benar-benar kayak Nightcrawler gila, itunya lagi mati. Masih ngambil keuntungan itu nah, provokator sih itu. Provokator ya, dan benar-benar nggak tanpa kasihan. Atau mungkin si Ned yang tiba-tiba itu bisa itu, ataupun para villainnya. Nah dari Mas Dian karakter, nah paling enak berapa ya, 2 karakter nih, tapi sebutin 1, terus habis itu Mas Nanda 1, Mas Bram 1, baru balik lagi, jangan nanti diambil semua sama Mas Dian. Oh iya betul. Nah tapi sebelum saya sebutin sih, ini kita harus mengucapkan terima kasih dulu buat Ned nih. Dia adalah manusia paling berjasa untuk mendatangkan kebahagiaan di seluruh dunia. Betul, itu pahlawan tanpa jasa tuh ya, tanpa tanda jasa tuh harusnya dia tuh. Karena Iya, kalau tanpa dia itu nggak bisa tuh dua sosok Spider-Man lainnya bisa keluar. Muncul. Aduh. Gimana Mas Dian? Kalau saya jelas lah, dari baju udah kelihatan lah siapa favorit saya yang Venom. bikin pecah Andrew. Venom. Venomnya Topper Grace. Tetap. Andrew mas, saya bahagia banget karena ya saya udah berkali-kali ngomong di podcast ini kalau saya sangat menyukai sekali Spider-Man-nya Andrew Garfield, ya favorit saya banget, dan saya begitu bahagia ketika melihat dia adalah sebuah boom pertama untuk membuat satu studio itu pecah, satu studio itu bahagia, ada di dia gitu. Jadi saya ketika ngelihat itu, wah, seorang Andrew Garfield pakai kostum Spider-Man lagi tuh bener-bener karismanya keluar banget sih. Dan ketika ngelihat dia sebagai Peter Parker lagi tuh ya bener-bener dreams come true gitu buat saya pribadi. Dan ketika ngelihat terakhir itu 2014 nasibnya menggantung, saya pikir sudah selesai lah untuk eranya dia, eranya Tobey, udah kita nggak tahu kabarnya lagi. Tapi ketika dihadirkan lagi, dia yang pertama muncul dan langsung jadi boomnya, saya tetaplah favorit saya dia, dan tidak kehilangan ininya lah, maksudnya karismanya tuh bener-bener masih berasa banget sebagai seorang Peter Parker yang karismatik gitu, menurut saya sih. Dan Peter Parker yang tengil ya. Iya. Paling ganteng rebel. Loh bener kan, paling celotehannya paling beda memang. paling komikal istilahnya. Nah kalau Mas Nanda gimana Mas Nanda? Saya tetap satu Tobey Maguire sih mas, karena meskipun benar kata Mas Dian, intronya dimulai dari Andrew Garfield dan memang pengenalannya Tobey Maguire tidak menggunakan bajunya. Saya suka dengan Tobey Maguire karena Bapak-bapak. Saya mengira bakal di CGI, ternyata enggak, yang artinya ceritanya tetap berlanjut gitu. Dan menurut saya dia dapat 2 kali applause gitu waktu saya nonton. Pertama kemunculannya dia, kedua begitu terkait kalau yang bertarung menggunakan baju itu atau ada baju sendiri, dia menunjukkan bajunya tuh penonton sudah kembali bertepuk tangan gitu, karena akhirnya bisa melihat Tobey Maguire beraksi sekali lagi gitu sebagai Spider-Man. Kalau saya tetap Tobey Maguire sih mas, guys. Dan untungnya pertanyaan-pertanyaan para netizen itu sempat ditanyakan juga ya oleh si Holland dan si Andrew Garfield ya. Apakah jaringnya keluar dari tempat lain? Sama memang Tobey Maguire nggak perlu repot bikin jaring sih mas.
tidak serepot Andrew Garfield dan Tom Holland. Yang sempat habis. Oke. Nah, Mas Bram gimana Mas Bram? Pilihan pertamanya. Ayo. Sama dengan Mas Dian, nggak apa-apa dong ya, sama ya. Boleh Saya deh. juga yang sebetulnya sangat suka dengan Amazing Spider-Man, apalagi dengan ada Andrew dan Gwen Stacy ya, karena buat saya yang menarik bukan hanya permajaan sosok Peter Parker. Kalau di Tobey kan itu rasanya dia cupu ya, tapi ketika di sini kan dia perwakilan atau representasi dari anak-anak SMA pada umumnya yang rebel, yang dia itu nggak rapi dan seenaknya gitu loh. Dan Gwen disosokkan sebagai pasangan yang tidak semerepotkan MG-nya Kristen Dunst gitu loh, yang diculik dan jatuh berkali-kali, walaupun Gwen juga jatuh ya terakhirnya. Tapi buat saya Amazing Spider-Man itu cukup membekas lah di saya pada saat itu. Jadi kemunculan Andrew dengan gimmick-gimmick jahil dan bandelnya itu seru sih, mensosokkan. Kalau kita bilang Tom Holland itu kan sosok nakalnya anak-anak ya, anak-anak yang beranjak ke remaja gitu loh. Tapi kalau Andrew itu kan nakalnya remaja yang mungkin masih lebih dekat dengan saya gitu. Jadi itu jadi sosok yang cukup benar kata Mas Dian, ketika Andrew muncul tuh semua orang tepuk tangan dan segala macam. Saya benar-benar yang masih speechless ketika dia beneran nih dia. Saya pikirnya cuma buka terus tutup lagi atau CGI dan segala macam. Ternyata luar biasa sih. Buka tutup lagi terus balik lagi masuk ke portal ya. Itu yang saya takutin, Mas. Iya. Pastinya ketakutan gitu. Oh iya, balik lagi jangan dong. Saya nggak mau bantu Dia cameo doang. dilibatkan lama ya. Bersyukur banget. Cameo doang, jangan-jangan. Atau kucuk-kucuk apaan tuh, buka tutup terus langsung belakang itu ada orang minta tolong langsung sorry ya gue pergi dulu gitu ya. Iya. Saya ekspektasinya Ngamuk segitu. penonton tuh. Aduh, atau pasti buka ternyata si Jimmy Fallon. Aduh. Nah, kalau saya pribadi itu justru tadi itu yang saya sebut itu si JJ Jameson. Kenapa? Karena itu benar-benar ngebuat saya itu dia itu naik ke level berikutnya sih menurut saya sih. Dalam arti dari yang menyebalkan sekarang menjadi sangat menyebalkan. Gila, itu benar-benar sosok dari yang istilahnya cuman udahlah itu paling-paling kayak atasan kita biasalah gitu yang suka rese, ngoceh-ngoceh, yang komik, menyebalkannya komikal loh waktu yang di Spider-Man itu. Tapi bawel dan itu komikal banget. Tapi kalau yang ini itu benar-benar, kalau menurut saya sih itu yang nggak bisa diampuni. Dia tuh beneran tuh mengambil ya tadi itu yang saya bilang itu mengambil berita di atas kematian seseorang kan tuh, yang kayak Nightcrawler tuh seperti itu. Nah, Mas Dian, yang nomor 2 siapa Mas Dian? Nomor 2 mungkin saya akan pilih Peter Tom Holland ya. Kenapa ya? Karena sebetulnya dari sepanjang sejarah Spider-Man di MCU itu Spider-Man Tom Holland itu bukan salah satu favorit saya gitu, karena emang saya udah terlalu membekas gitu dengan Spider-Man sebelumnya, terutama kan yang terakhir kan versinya Andrew gitu. Di sini saya melihat dia adalah penampilan terbaik Tom Holland sebagai Peter Parker dan juga Spider-Man sepanjang sejarah dia memerankan karakter ini ya, semenjak film Civil War. Jadi pendewasaan karakter banget, dapat banget feel-nya dari awal yang dia masih kikuk kebingungan sampai akhirnya dia di ending itu yang luar biasa banget. Dia tiba-tiba ngambil keputusan untuk udah gue ikhlas, gue rela, dunia lupa atas nama Peter Parker. Itu keputusan terbesar, pengorbanan terbesar bahkan yang dia ambil sepanjang dia memakai sebagai Spider-Man gitu. Pengorbanan terbesar yang pernah dia lakukan, dan dia dapat banget feel untuk itu, yang terutama ketika perpisahan dia dengan si Zendaya, si MJ dan juga si Ned, sampai akhirnya dia ketemu lagi di coffee shop. Itu feel-nya luar biasa banget. Raut mukanya, tatapan matanya, luar biasa banget sih. Tom Holland di sini all out banget juga saya bilang, dan ya itu jadi karakter kedua favorit saya. Oke, benar sih di sini ini diperlihatkan memang pertumbuhan, istilahnya perkembangan, pendewasaan ya dalam arti karakter daripada Spider-Man Peter Parker, di mana istilahnya dia ini bisa menjadi tidak boleh menjadi egois lagi nih.
Walaupun di awal-awal ini ya tadi itu bawelnya masih tetap bawel. Mungkin di sini nih kalau bisa diambil kesimpulan nih, jangan terlalu bawel nih. Kalau terlalu bawel kan mengganggu orang kerja ya. Si Dokter Strange langsung kacau tuh konsentrasinya tuh. Saya sebagai orang bawel Bisa. saya sebagai orang bawel kok jadi kena nih, jangan bawel nanti ternyata jadi kayak gini. Dan ini bener sih dalam arti si Tom Holland di sini ini memang dikasih bagusnya ini dikasih karakter yang menjadi lebih dewasa di sini sih, seperti itu. Nah, Mas Nanda gimana Mas Nanda? Untuk karakter yang kedua apa? Saya setuju juga tetap Tom Holland sih Mas, Spider-Man dari Tom Holland ini, karena murni karena development karakternya, terus habis itu permainan emosi di tiap scene, di mana di satu sisi kita lihat happy, karakternya dia bisa awal-awal film dia digambarkan seperti anak-anak pada umumnya, ceroboh, gitu. Terus sedikit lebih egois, dan kemudian setelah seiring berjalannya film kita tunjukkan karakternya dia permainan emosi dengan karakter-karakter lainnya itu bagus gitu loh, bagaimana dia acting adegan mau spoiler masih setengah-setengah saya soalnya takut ada banyak belum nonton. Adegan kematiannya tuh dia actingnya cukup baik, dia tahu kapan harus sedih, terus ada perpisahan dengan Ned dan juga MJ, perpisahan dengan Doctor Strange, itu semua dikemas dengan cukup baik sih Mas, menurut permainan emosinya dibanding dengan film-film sebelumnya, di mana di Spider-Man 1 dan 2 kita melihat dia seperti pada anak-anak kecil pada umumnya, dan di film ini dia harus mengambil keputusan yang terbilang hebat gitu loh, bagaimana dia rela kehidupannya yang dia kenal selama ini berakhir, tapi demi keselamatan universe Islam, multiverse juga kan saya bilang. Jadi peningkatan karakternya sudah meningkat signifikan sih Mas. Kalau Spider-Man pertama dia menyelamatkan kota, terus Spider-Man kedua dia bisa dibilang menyelamatkan London istilahnya. Sekarang dia bakal menyelamatkan satu universe gitu loh, dan dia mengorbankan kehidupannya agar tidak jadi kerusakan gitu Mas. Jadi saya setuju dengan kata Mas Dian kalau development karakter dari Tom Holland sudah sangat-sangat bagus sih Mas di film ini. Oke. Jadi 2 orang udah milih Holland nih. Mas Bram gimana Mas Bram? Mau tampil beda? Saya beda sih, karena sebenarnya menurut saya pulang tuh agak ngedumel ketika pulang sambil di jalan gitu ya. Ini tuh sebenarnya ketika di awal misalkan si Peternya Tom itu tidak terlalu bacot gitu, mungkin akan selesai masalah ya. Tom itu terlalu ya memang ini sebuah karakter sih. Terlalu gamang gitu loh memutuskan sesuatu, sehingga itu membuat banyak masalah, banyak konflik yang muncul. Karakternya sangat dibangun sebagai remaja yang limbung, dia bingung arahnya mau kemana. Saya sih posisi kedua ya sebagai karakter yang saya suka itu adalah MJ-nya Zendaya gitu loh. Karena ini menjadi sosok yang cukup tough sebagai pasangan tokoh utama gitu loh. Ini kan kalau saya bilang malah sebuah antitesa dari sosoknya MJ Kristen Dunst yang sebenarnya cukup merepotkan. Di 3 filmnya Tobey dia selalu diculik, dia selalu jadi Sandra yang membuat sebuah penonton tuh jengkel, yang harusnya kayaknya ini Spider-Man harusnya menang, Tobey itu menang, tapi gara-gara Kristen Dunst, gara-gara MJ, dia selalu punya hambatan itu dan tidak langsung menang gitu kan. Nah, jadi buat saya Zendaya, MJ-nya Zendaya ini cukup menjadi karakter yang favorit, bahkan tidak hanya dia kuat sebagai karakter dan pasangan, tapi dia menjadi supporting system bareng Ned yang ikut menentukan. Bahkan kegamangan Peter di beberapa event, di beberapa adegan itu cukup dinetralkan, cukup ditenangkan sama sosok MJ gitu loh. Dan buat saya ending terakhir itu cukup ini sih, cukup menyentuh, walaupun sebenarnya yang lupa adalah MJ dan juga Ned, tapi melihatnya itu seakan-akan kayak lagi nonton trailernya ini loh, Trinity-nya si Matrix, yang kayak gue lupa lu siapa, tapi kayaknya kita punya kenangan deh ibaratnya gitu ya, waktu di coffee shop terakhir tuh. Nah, saya itu kenapa MJ menjadi salah satu karakter yang saya suka gitu. Saya setuju sih, apalagi juga maksudnya si Zendaya nih di sini nih kita bisa lihat ini kemampuan aktingnya berkembang sekali ya, dan diberikan
kayak mungkin diberikan panggung ya. Kalau yang ke satu kedua kan kayak yang ya ke satu kedua kan kayaknya penulisan karakternya ya begitu aja. Tapi di sini yang pertama dia si Zendaya itu dari segi aktingnya itu udah makin matang. Yang kedua itu penulisan karakternya menurut saya sih cukup keren sih. Nah kalau saya pribadi itu karakter yang berkesan yang di kedua adalah si Toby. Karena di sini ini saya bisa melihat pendewasaan daripada karakter Peter Parker versi Tobey yang 1 2 3-nya sama di sini nih. Di sini nih memang kelihatan nih dia ini lebih mateng nih. Justru yang tadi saya pikir itu jangan-jangan dia ya betul, lebih bijak. Dan saya sempat ngomong ke Mas Bram mungkin nih bisa jadi Uncle Ben-nya si Holland nih. Sebenarnya saya benar-benar berharap itu di mana si Peter Parker-nya Toby pas terakhir itu tiba-tiba dijemput oleh MJ-nya Kristen Dunst dan memberikan kekuatan gitu kepada si Holland bahwa ya lu tenang deh gini-gini. Jadi seolah-olah itu mengkomplitkan sosok entah itu orang tua daripada si Holland atau Uncle Ben dan istilahnya Uncle Ben atau Aunt May-nya itu. Jadi tadinya saya berharap gitu tuh, ternyata ya mungkin Kristen Dunst lagi sibuk kali atau gimana kali ya. Nah seperti itu sih, dan ini dilihat nih kematangan itu kelihatan. Oke. Nah tadi karena gara-gara si Mas Bram nih ngomongin soal Zendaya, MJ. Nah sekarang kita langsung tanya deh, Zendaya, Emma Stone, Kristen Dunst. Nah kalau Mas Dian masih tetap apa udah berubah? Kalau saya jawab Kristen Dunst pasti jatuhnya mengagetkan. Pasti tetap Gwen lah, pasti tetap Gwen. Emma Stone tetap nggak mau berubah sama Zendaya. Soalnya sekarang nggak mau berubah. Sekarang udah pada bilang wah si Zendaya itu ternyata itu karismanya udah mulai terbuka, apalagi pas gala premier itu bajunya itu keren segala macam, mempesonanya di si Tom Holland pun sampai berhenti wawancara nih. Enggak. Mas Dian nggak berhenti. Saya udah cinta mati sama Gwen Stacy pokoknya. Aduh, oke. Mas Nanda gimana Mas Nanda? Saya awalnya Gwen, jadi tapi setelah melihat film yang ketiga ini saya jadi Zendaya sekarang. Meskipun supportnya sebanyak Gwen Stacy lah, cuma seenggaknya di film ketiga ini benar-benar all out buat Spider-Man jadi Zendaya sekarang. Oke, sesuai dengan umur juga ya Mas Nanda ya, masih muda ya. Masih muda. Oke. Nah, Mas Bram gimana Mas Bram? Kristen Dunst? Kalau jelas biar beda. Enggak. Tetap. Sebenarnya kalau secara karakter kan MJ-nya Zendaya akan lebih ini ya, akan lebih menarik daripada sosok karakter Gwen gitu loh. Tapi karena Gwen yang main adalah Emma, saya tetap pilih Gwen Stacy. Ini soal referensi pribadi soalnya. No debat, bisa. Oke. Jadi nggak berubah, cuman Mas Nanda aja yang berubah ya. Oke, it's okay. Nah, kalau kalian nih nonton film ini, kalian ada mendapatkan Easter egg tertentu nggak? Mas Dian ada nggak? Ada. Saya ada 3 nih yang pengen saya bahas nih. Nah, yang pertama itu adalah ketika si Tom Holland itu, Peter Tom itu hampir membunuh si Green Goblin ya dengan pesawatnya dia tuh. Glider. Kendaraannya dia, apa namanya? Glider. Ya itulah. Glider ya, dengan glidernya. Ketika dia hampir membunuh dan tiba-tiba si Toby menahannya, itu adalah sebuah callback ya, Easter egg, sebuah callback ketika si Harry Osborn itu terbunuh, ketika Venom itu hampir menikam si Peter Toby, tapi tiba-tiba si Harry Osborn datang. Jadi itu benar-benar sebuah callback yang penebusan seorang inilah Peter Toby gitu. Dan di situ saya sempat agak khawatir ketika Toby itu tertusuk. Saya agak khawatir apakah Toby dimatikan gitu, dan untungnya tidak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah ketika percakapannya si Peter Andrew dengan si Electro. Di situ ketika udah jadi baik si Max Dillon-nya, si Max Dillon mengatakan kalau dia menyangka Spider-Man itu tadinya kulit hitam. Of course itu udah referensi ke siapa dong? Jelas udah referensinya adalah ke Miles Morales. Itu udah di tease di situ. Dan mungkin saya berpikir bisa jadi mungkin suatu hari Spider-Man-nya Miles Morales itu dihadirkan karena percakapannya antara Andrew dengan si Electro, bisa jadi dimunculkannya di universe-nya mereka.
diangkatnya dari universe-nya mereka, bisa jadi kayak gitu. Itu Easter egg yang kedua yang saya dapetin. Yang ketiga itu yang saya suka sampai sekarang itu adalah tulisan yang ada di cup kopi yang di tokonya si MJ-nya Zendaya itu adalah "We are happy to serve you". Di bawahnya itu ada cangkir 3. Jadi itu kayak semacam sebuah kalimat yang ingin disampaikan Sony buat fans. Kita bahagia banget bisa menyajikan ini buat kalian. 3 Spider-Man ini kita hadirkan, dan ini sebuah momen yang layak diselebrasikan, dan juga untuk penghormatan untuk Tobey dan Andrew, dan itu kayak sebuah Easter egg yang saya pikir bermakna banget karena disorotnya kan agak cukup lama gitu, makanya saya cukup menempel hal itu. Jadi 3 itu ya kalau saya sih, yang Tobey referensi ke kematian Harry Osborn, terus Miles Morales, dan juga yang ini "We are happy to serve you". Oke. Nah, Mas Bram, Mas Nanda ada gak Easter egg atau yang dari itu tuh pas universe-nya mau kebuka tuh bayangan-bayangan ada kayak Craven atau siapalah ya, gimana? Ada gak? Ada teori-teori? Mas Nanda dulu. Mas Bram dulu boleh. Ini sih, kalau saya jelas yang Murdoch awal ya, itu kayak saya mikir bahwa ketika kemunculan dia yang sebagai kuasa hukum gitu kan di awal, itu akan punya plot sendiri, punya peran sendiri di Way Home gitu loh. Yang saya pikir, oh ini bridgingan nih buat dia nanti akan muncul di mana misalkan, atau kemudian dia akan juga ikut di Sony Spider-Man Universe misalkan, atau di MCU misalkan. Nah, saya pikir tidak sesingkat itu, tidak hanya sesingkat di ruang living room-nya si Bibi May gitu. Terus itu pertama. Kedua, yang tadi Mas Setiawan udah sebutin, Craven the Hunter. Ketika langitnya runtuh, tiba-tiba kan sejumlah siluet sosok tuh muncul ya. Saya sih nangkepnya, satu, Craven the Hunter, kedua ada yang semacam lizard. Apakah saya salah mengidentifikasi atau itu adalah sosok lain? Itu yang masih saya coba mencari sampai sekarang di sosmed gitu. Itu sosok siapa yang akan dimunculkan selain Craven the Hunter yang seakan-akan tegap dengan outer berbulu dan segala macam itu kan. Nah, itu sih kalau saya Mas melihatnya. Jadi kesannya memang ini tuh bridgingan untuk banyak cerita, apalagi yang terakhir ketika after credit pertama kan Venom simbiotnya ketinggalan di cafe itu kan. Nah, apakah itu akan menjadi Venom yang baru misalkan? Apakah itu akan menjadi Venom di universe yang lain, atau mungkin akan jadi kelanjutan di Venom ketiga mungkin. Dia akan jadi simbiot sendiri dengan keunikannya seperti Carnage kemarin. Nah, itu jadi pertanyaan sih. Ya, ini juga cukup menarik nih karena dalam arti Venomnya itu ternyata itu kembali lagi. Jadi istilahnya mungkin itu supaya membagi kali nanti suatu saat kalau mau MCU mau buat Venom ya silakan buat Venom-Venomnya sendiri. Kalau Sony ya punyanya Sony ya udah kembali Ada ke stoknya ini. ya. Iya, dalam arti cuman kayak gitu. Ya nggak taunya itu simbiotnya itu dimakan sama yang sama bartendernya. Mas Nanda gimana Mas Nanda? Kira-kira ada yang menarik atau teori-teori lain nggak? Pertama saya melihat dari ini sih Rogers sih, festival Rogers, drama musikal Rogers yang kita lihat di Hawkeye sih Mas. Jadi pertama kita seenggaknya tahu timeline dari Spider-Man sama Hawkeye ini seberapa dekat gitu, dan dengan ending dari film ini kita akhirnya mengetahui kenapa Spider-Man tidak dimention di seri-seri Hawkeye Mas itu. Terus yang kedua terkait Matt Murdock itu yang dimana di hari yang sama kita juga dikembangkan oleh Kingpin di MCU. Jadi sepertinya akan ada rencana-rencana lain yang dilakukan setelah Hawkeye dan Spider-Man. Mungkin ada kelanjutannya kedua karakter ini seperti apa gitu. Terus yang ketiga saya terkait yang endingnya itu saya melihat selain Craven the Hunter juga melihat siluet dari Rhino saya lihat Mas. Tapi Rhino yang bukan versi dari Andrew Garfield, tapi Rhino versi benar-benar dari komik yang badannya tuh baju badak itu semua, benar bukan armor besi gitu. Saya melihat siluet itu sih Mas. Dan mungkin terkait Miles Morales sudah dibahas, dan beberapa referensi dari meme-meme film-film sebelumnya itu semua yang saya tangkap. Terus ya sekedar callback terkait Amazing Spider-Man, di
Andrew Garfield, terus penjelasan villain-villain yang terkuat yang mereka lawan siapa aja, itu referensi-referensi saya dapat sih Mas, dan cukup terhibur dan keren gitu loh, sekedar callback. Jangan lupa callback-nya itu pas Matt Murdock itu kan Daredevil, sedangkan si Happy alias si Jon Favreau kan waktu itu main Daredevil Iya. juga ya. Jadi Foggy dia, jadi Foggy benar. jadi temannya si Iya. Matt Murdock kan. Betul ya benar. Baru cadar saya. iya. Foggy dia, jadi Foggy. Mestinya Happy itu ngomong, kayaknya pernah ketemu deh, harusnya ngomong gitu kali ya. Tapi kalau kok berbeda gitu, kayak siapa lu, kayak pernah agak-agak familiar, harusnya ngomong gitu ya si Happy-nya. Jadi buat kita recall. Tapi ini benar sih dalam arti, karena kalau sekarang ini kita hubungin dengan episode kelima daripada si Hawkeye, itu juga ada Kingpin ya, dalam arti kan itu kita nggak tahu nih mau dibawa serius seperti apa nih Daredevil nih. Dan saya berharap nih, dalam arti kan kalau Hawkeye kan bisa bilang kan pahlawan yang cukup membumi ya. Nah itu Daredevil juga pahlawan yang cukup membumi lah. Semoga itu yang lain-lainnya juga masukin tuh, kayak si Punisher saya sempat ngomong kan, itu seharusnya sih semoga sih dimasukin sih seperti itu. Oke. Nah sekarang kita udah ngomongin itu, kekurangannya apa nih? Ada kekurangan nggak dari film ini nih? Dari Mas Dian? Ya itu tadi mungkin agak sedikit sulit mencari kekurangannya karena saya terlalu antusias ya, terlalu bahagia gitu. Durasinya kurang? Saya udah cukup. Tapi kalau saya sempat agak merasa dragging itu ketika para villain ini dibawa ke apartemen ya. Itu pace-nya agak lambat dan saya agak sedikit khawatir mereka ini di nerf gitu. Karakternya itu saya takut mengalami degradasi karakter lah dari versi sebelumnya. Saya sempat agak khawatir di situ. Tapi pada akhirnya kan mereka bangkit lagi. Jadi saya rasa treatment di situ agak bikin penonton merasa mungkin agak sedikit khawatir seperti saya. Mungkin ada yang jenuh juga karena ketika di momen itu saya ngeliat beberapa penonton bahkan ngeluarin handphone gitu. Itu kan salah satu momen di mana tidak fokus lagi untuk penonton gitu. Jadi saya ngerasa di bagian itu agak kurang bagus pengemasannya. Dan juga agak terlalu lama juga untuk dialog-dialog ya. Jadi kalau untuk saya sih cukup cuma di bagian itu. Kalau versi kekurangannya ya untuk sekarang ya, nggak tahu kalau nanti setelah nonton lagi. Mungkin harus diperhatikan juga yang buka handphone itu adalah generasi dari mana nih. Siapa tahu emang generasi Tom Holland. Enggak loh. Ya bisa juga sih, bisa juga. Iya. Karena nggak relate. Iya, siapa lagi nih? Bener sih. Saya cecunguk yang udah senior siapa? Gue nggak kenal, tiba-tiba muncul jadi bosen. Sedangkan kita sebagai ngobrolin apa nggak ngerti ya. Ngobrolin apa nggak ngerti. Oh ini sesama apa? Oh sesama ilmuwan segala macam. Mungkin. Bisa jadi juga sih ya. Benar-benar. Nah, Mas Bram gimana Mas Bram? Ada kekurangan nggak? Secara eksplorasi villain, Lizard dan Sandman itu menurut saya agak kurang. Kayak kita bicarain kemarin waktu ketemu, rasanya kayak cuman tempelan gitu loh. Apalagi mereka kan muncul sampai ending ya. Itu di penampakan Lizard as a beast, monster, sama Sandman yang memang kayak setengah-setengah pasir yang tiba-tiba jatuh lah apa dan segala macam. Ya mungkin itu adalah pilihan dari Sony dan Marvel tidak menghadirkan sosok bintang utamanya, bintang pemeran dari Lizard dan juga Sandman, tapi menurut saya sangat jadinya mentah ketika dimunculkan footage lama gitu loh untuk dua karakter itu. Bahkan Lizard yang muncul dalam 2 scene, saya ingat cuma 2, itu semuanya nangis. Dan itu kan adegan ketika dia terakhir setelah gagal kan menyebarkan serumnya di kota di Amazing Spider-Man yang pertama gitu loh. Dan si Sandman-nya juga rasanya bukan ekspresi yang pas ketika dia muncul. Jadi seperti cuman potongan footage yang di remake gitu loh. Itu satu. Kedua, menurut saya penusukan Bibi May dan penusukan Toby itu kan sebenarnya hal yang sama gitu loh. Tapi kenapa kemudian Bibi May itu bisa sampai meninggal, terus kemudian Toby tidak? Itu sih. Dan Toby bisa berdiri di akhir kan dengan dipapah dengan si Andrew gitu loh. Itu buat saya menjadi satu sebenarnya sudah bagus ini semua, tapi tentu ini tidak mengurangi jauh ya ke
keepikan dari cerita kali ini. Tapi menurut saya rasanya kok ketika sama-sama ditusuk dari belakang, yang satu selesai, kenapa satu tidak? Atau misalkan Bibi May tidak usah mati misalkan, tapi kan mati atau meninggalnya Bibi May ini kan menjadi trigger utama sebenarnya untuk kesadaran Peter menjadi apa ya, building karakter yang kita sebutin tadi gitu loh. Itu sih Mas kalau buat saya apa yang kurang dari cerita ya kali. Mungkin itu dalam arti kita nggak tahu nih, karena kita kan nggak ceritakan si Uncle Ben-nya di Holland ini meninggalnya kenapa. Jadi mungkin kan di setiap verse-nya itu kan siapa meninggal karena apa, kayak waktu itu di Spider-Verse kan dikasih tahu kan, Spider-Gwen itu karena yang matinya siapa, si ini yang matinya siapa, seperti itu sih. Sedangkan di si Holland ini kita belum dikasih tahu nih siapa yang mati nih, bahkan kita nggak tahu si Uncle Benny itu matinya kenapa, apakah mati karena di hadapan si Peter atau enggak, tapi ternyata kan kalau kesimpulannya yang enggak. Nah mungkin itu sih Mas. Nah Mas Nanda gimana Mas Nanda, menurut Mas Nanda kekurangan? Pertama mungkin terkait Dokter Octopus sih Mas, mungkin karena ekspektasi saya terlalu tinggi mulai dari trailer, jadi pertempurannya cuma all out di awal sih Mas. Jadi mereka film ini menunjukkan pertempuran di awal-awal, habis itu udah benar-benar kayak Dokter Octopus ini kayak benar-benar menghilang gitu loh. Meski mungkin memang biar tidak merusak development karakter dari film-film sebelumnya yang memang dia sudah baik, terus akhirnya kalau misalnya di film ini bakal buat benar-benar jahat, kayaknya nggak make sense gitu kan ya. Terus yang kedua, saya setuju dengan Mas Bram terkait footage lama dipasang ke film ini sih Mas, karena memang secara emosional tidak pas. Dan pertama terkait Sandman, di mana kalau misalnya kita lihat dari timeline dia datang itu kan setelah Spider-Man 3 kan, berarti kan kurang lebih mungkin bersama dengan kemunculan Spider-Man Tobey Maguire ini. Tapi kenapa Spider-Man Tobey Maguire ini terlihat menua, sementara Flynn Marko ini mukanya masih sama dari film sebelumnya, padahal sudah mungkin udah 10 tahun lebih gitu lah. Tapi menurut saya masih penggunaan footage film sebelumnya masih oke untuk Sandman. Tapi untuk Dr. Khan sendiri itu yang benar-benar sorry itu saya jelek sih untuk MCU, karena memang pertama momennya tidak ekspresi mukanya tidak pas, dan kedua kayak benar-benar tempelan gitu, kayak benar-benar tidak posisinya kayak tidak pas gitu loh dari sisi animasi. Jadi memang itu yang kurang, meskipun voice over-nya mereka berdua tetap hadir gitu, cuma sangat disayangkan karena semuanya villain ini hadir kecuali mereka berdua gitu. Terus mungkin yang ketiga saya agak sayangkan mungkin terkait masuk ke post credit scene sih mungkin ya, post credit scene di mana kayak Venom dia baru datang tiba-tiba sama Marvel langsung dikembalikan lagi ke universe-nya Sony gitu. Jadi saya bisa menarik kesimpulan semua film Venom dan Derby Card itu kayak nggak perlu ditonton pada akhirnya, saya mengambil kesimpulan seperti itu. Gimana saya berharap awalnya post credit scene-nya masih nyambung, oke, ketemu Spider-Man ternyata dikembalikan juga gitu lah. Meskipun sisi positifnya dengan simbiotnya muncul di universe MCU, kita bisa melihat Venom versi baru gitu, meskipun saya berharap tetap Tom Hardy, cuma setidaknya kita udah ditunjukkan simbiotnya gitu, dan bisa banyak karakter gitu yang kena itu simbiot gitu. Mungkin MCU bisa ngambil konsep dari video game yang dimana Venomnya itu si Harry atau mungkin karakter-karakter lainnya gitu sih Mas. Dan atau mungkin mau ngikutin konsep kayak Spider-Man Tobey Maguire juga bisa sih Mas, kalau misalnya emang dia akhirnya jadi baju gitu, mengingat si Spider-Man Tobey Maguire cuma mention saya ngelawan nih villain cairan seperti alien gitu warna hitam, tapi nggak pernah bilang kalau alien itu jadi baju gitu loh. Jadi menurut saya masih bisa diekspor ya dengan di mana simbiot ini gabung dulu ke Spider-Man sebelum akhirnya lepas jadi Venom gitu ya. Ya, saya setuju sih sama Mas Nanda, dalam arti yang sebenarnya yang Venom itu saya udah sempat berkelakar sih. Jangan-jangan nih Venom paling-paling munculnya pas after credit aja nih atau mid credit. Ternyata benar. Dan memang istilahnya ya kasihan juga sih. Jadi nggak diakui sebenarnya sih kata Mas Nanda. Kata Mas Nanda itu nggak diakui, dalam arti Venomnya si Sony itu nggak mau diakui sama si Marvel sebenarnya, tanda kutip ya, karena istilahnya ya dia berharap supaya dengan istilahnya symbiote-nya itu
mereka itu suatu waktu kalau diperlukan mereka akan mengangkat istilahnya Venom versi mereka sendiri sih. Tapi ya menurut kalau kita sebagai penonton, kalau saya pribadi sih senang-senang aja, makin banyak variasinya kan kita makin banyak tontonan seperti itu. Nah, kalau saya pribadi itu merasa kekurangannya itu yang pertama itu terlalu banyak karakter villainnya sih. Jadi istilahnya kayak tadi itu Lizard ataupun Sandman-nya itu juga istilahnya ya nggak terlalu maksimal. Walaupun awalnya itu kita merasa wah gila nih Sandman nih ternyata ini membela si Spider-Man ini baik banget nih seperti itu kan. Tapi ternyata ya akhirnya itu ya cuman gituin aja. Nah, yang kedua itu CGI dan karakter dari villainnya itu tidak konsisten atau kurang konsisten menurut saya sih. Gampang berubah. Doc Ock tiba-tiba berubah. Kalau istilahnya si Harry atau istilahnya si Green Goblin atau si Electro itu kan dari awal kan udah ketahuan dia kayak gitu tuh. Malah itu perkembangan karakternya bagus. Tapi kan misalnya Doc Ock terus habis itu kayak Sandman itu kurang stabil sih menurut saya, nggak konsisten pembangunan karakternya, kok baik, kok jahat, kok baik, kok jahat, maunya apa sih lo pada istilahnya seperti itu sih. Nah itu sih sayangnya sih. Nah terus kalau untuk yang tadi itu yang nggak kepake sih sayangnya sih si Lizard dalam arti ya ampun kok gini banget sih. Kesian gitu maksudnya kayak bener-bener gak dianggap banget gitu. Udah bilang lu motivasinya apa lu ngerubah semua orang satu kota itu kan diejek juga kan dalam arti kan itu kan paling diejek deh lu daripada lu nggak ada motivasi apa-apa ngerubah orang jadi ini walaupun dibilang ya tapi kan ini kan merupakan evolusi tapi kan itu kan ya mungkin kan nggak masuk akal Evolusi ya. nah, alasannya cuma itu kan. Nah, terus CGI juga menurut saya itu kurang konsisten sih dan itu saya benar-benar nggak mencari-cari nih. Saya nggak mencari-cari, misalnya mau mencari-cari kesalahan, tapi entah kenapa itu saya nonton itu merasa ada beberapa adegan itu CGI-nya itu agak dragging dan istilahnya agak kurang maksimal. Itu mungkin, nah, dan itu kebetulan itu mengganggu saya sih. Mungkin itu sih kalau menurut saya sih. Nah, tadi kan kita udah ngomong post credit scene, udah ngomong segala sesuatu di kekurangan, kelebihan. Nah, sekarang ini ternyata itu di end creditnya itu kita dikasih istilahnya sebuah trailer yakni Doctor Strange. Nah, kalian gimana nih ngeliat trailer ini? Apakah ada pendapat-pendapat gak nih? Mau siapa? Mulai dari Mas Dian dulu. Mungkin jadi salah satu yang pecah ya di tahun 2022 nanti nih terkait kelanjutan Doctor Strange ini kan bisa dibilang titik temu dari apa yang terjadi di WandaVision, Loki, sama Spider-Man No Way Home. Dengan kehancuran multiverse itu yang benar udah dimention dari awal trailer ini ya, dan yang ngelihat bagaimana kekacauan yang terjadi karena baru sekali lihat dan juga cepat banget, saya nggak terlalu nangkep beberapa momen, tapi yang pasti terlihat di sini Dr. Strange akan menghadapi satu situasi yang sangat berat sebagai seorang Sorcerer Supreme ya, dan juga yang kejutannya kan di akhir itu adalah dia ketemu sama Dr. Strange Supreme-nya yang ada di What If itu itu bakal nggak sih pecah banget sih di situ pasti. Dan juga kan ada seorang Wanda yang udah jadi Scarlet Witch. Wah, ini bakal gila banget kata saya. Tapi karena baru sekali ngelihat dan cepet banget, ya mungkin saya belum bisa terlalu banyak berteori, tapi mungkin nanti kita bisa bahas di lain hari ketika trailer udah beneran rilis. Betul. Mas Bram gimana Mas Bram? Overall pasti akan sama dengan Mas Dian. Maksudnya ini pola baru kan. Kita biasa melihat sebuah post credit atau kemudian end credit itu kan akan sebuah adegan gitu loh. Adegan singkat misalkan tidak sampai 1 menit, tapi kan ini bukan adegan tapi cuplikan, sudah cuplikan dan oke, kita menamai ini sebuah trailer gitu loh. Jadi sebenarnya trailer itu kan menjadi gambaran kecil dari whole package of sebuah film. Jadi menurut saya ini mungkin baru kali ya, dia menyuguhkan sesuatu yang baru karena buat saya post credit Venom itu kan sebenarnya cukup mengecewakan gitu loh. Kita seperti tadi Mas Nanda bilang, akhirnya kita berkonklusi bahwa ya udah nggak nonton Carnage juga nggak masalah. Nah, sepertinya pola end credit ini digunakan ya supaya tidak kita kecewa juga gitu loh. Jadi ini terobosan sih, dan akhirnya ya itu kita menemukan secercah
harapan bahwa ya memang ini akan menjadi apa ya something big di tahun depan. Tapi apakah pertanyaannya akan sesuai ekspektasi? Saya juga masih takut untuk berekspektasi lagi ya. Apalagi misalkan tidak ada Loki di sana kan, walaupun kita kan sudah berteori bahwa oke, Wanda, Loki dan Doctor Strange akan muncul. Tapi sosok Doctor Strange yang terakhir yang jahat apa namanya, Mas? Saya lupa. Supreme. Itu yang dari What If itu kan jadi seakan-akan menjawab juga fan teori kita bahwa What If ini akan juga punya kelanjutan loh di MCU Phase 4 kali ini gitu. Oke. Nah, Mas Nanda gimana Mas Nanda nih? Kayaknya teorinya mau gue ungkapkan apa nih? Pertama saya sempat baca kalau misalnya post credit scene kedua dari Spider-Man No Way Home ini bakal jadi post credit scene terpanjang gitu, tapi ternyata bukan post credit scene tapi lebih ke trailer justru kan, dan trailer, dan justru closing itu bener-bener closing gitu, ada tulisan studionya bener-bener habis baru si trailer ini muncul. Kayaknya mungkin karena beda properti juga antara Marvel dengan Sony kan, jadi harus bener-bener paling akhir ditunjukkan itu. Dan benar kata Mas Bram juga, ini banyak cuplikan yang terkait dengan what if sih kalau saya lihat, di mana ada klip di mana si Dr. Strange saat dia menjadi dua, dia lihat universe versi yang baik itu dalam kehancuran gitu loh. Terus kita melihat ilmunya di mana dari sihirnya bisa keluar tentacle, terus abis itu villain yang saya pernah sebut sebelumnya waktu kita diskusikan, Sumagora itu akhirnya muncul di live actionnya di film ini gitu loh. Jadi saya justru mengira waktu trailer keluar ini saya tidak berharap muncul si Mordo sih, karena memang saat wawancara saudara sebelumnya sebelum digantikan Sam Raimi ini, Mordo ini akan dijadikan film di film ketiganya gitu. Tapi ternyata Sam Raimi berubah pikiran dan semua filmnya digabungkan di sini gitu loh. Dan mungkin terkait Loki mungkin itu jadi surprise selanjutnya mungkin sih, kalau di film ini mungkin antara Andrew Garfield dan Tobey Maguire, mungkin untuk Doctor Strange itu karakter dari Tom Hiddleston sebagai Loki mungkin akan disembunyikan gitu. Karena memang kalau lihat dari komik memang mereka bertiga pernah berkolaborasi antara Doctor Strange, Loki dengan Wanda, di mana sekarang menjadi Scarlet Witch juga sih. Tapi memang cuplikannya bisa dibilang terlalu cepat untuk bisa menilai film ini seperti apa gitu loh. Cuman saya simpulkan series What If memang benar-benar punya andil besar di film ini sih, dan konklusi dari film series WandaVision dan Loki mungkin akan diselesaikan di film ini. Oke. Ini emang menarik sih. Nah, ya salah satu keunggulan daripada Marvel adalah bisa memancing pertanyaan-pertanyaan dan teori-teori dari fans, dalam arti ini pun dia mungkin orang yang benar-benar nyari, wah ini kelewatin lah, harus nonton lagi nih, nonton Spider-Man lagi biar bisa nonton trailernya ini, karena nggak tahu trailernya kan belum muncul ya, kayaknya belum dirilis ya. Belum dirilis. Jadi mungkin emang itu sengaja nunggu sampai Spider-Man-nya udah turun baru dirilis sih. Dan emang bener sih ini semakin bertanya-tanya ini mau dibawa kemana nih. Apalagi nanti kita nunggu Hawkeye nih selesai. Nah nunggu Hawkeye selesai ini mau akan dibawa kemana nih. Dalam arti kan karena nanti juga ada Miss Marvel segala macam. Nah ini kan kita mau tahu nih apakah ini berhubungan dengan Doctor Strange yang multiverse ini, ataukah gimana, ataukah ini dari universe yang sama. Nah ini kita benar-benar dibikin, emang benar sih ya, waktu itu kita udah ngomong nih ya harus ngikutin semua. Belum ada Yelena segala macam di Hawkeye kan, wah ini benar-benar ampun deh. Oke. Jadi ini terima kasih banget nih kita udah ngobrolin Spider-Man No Way Home nih secara panjang lebar nih, di mana ini sebuah film yang sudah dinanti-nantikan oleh kita semua nih ya. Dari berapa kali podcast kita juga selalu ngomong, pasti sempat nyebutin Spider-Man No Way Home dengan segala teori, dan ternyata itu terpuaskan. Sampai tadi itu baru mulai podcast udah ketawa-tawa tuh. Nah, Mas Dian tuh masih semangat tuh. Sedangkan suara saya udah habis, Mas Dian banget. Wah. Suara saya udah habis nih padahal nih. Nah, semoga nih dalam arti kita berharap nih ke depannya ini Marvel
mempertahankan atau menaikkan daripada istilahnya kualitas cerita-cerita, bahkan kejutan-kejutan lain nih. Kita nggak tahu nih nanti apakah akan ada reuni-reuni dari yang lain seperti itu sih. Oke, ini terima kasih banget nih untuk Mas Dian, Mas Bram, dan Mas Nanda nih untuk kita ngobrol-ngobrol nih. Lain kali nih kita akan ngobrolin film-film lainnya tentunya dengan tema berbeda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan see you. See you.